Assalamualaikum Sobat Cerita Ana, selamat sore. Kembali bersama saya Dr. Ana. Nah, hari ini saya mau bikin video lagi. Kalau teman-teman yang biasa ikut perjalanan Cerita Ana pasti tahu kan, saya pernah bikin monolog, saya pernah ngobrol-ngobrol bareng teman saya pernah ada video jalan-jalan. Saya udah bosan banget bikin video itu. Akhirnya saya iseng nih, inspirasi ide saya itu dari video di balik pintunya Boy William. Nah, sekarang saya mau bikin program yang namanya Gerebek Praktek. Nah, di Gerebek Praktek itu saya bakal main ke rumah teman saya yang buka praktek, dan saya bakal ngobrol sama mereka, dan mungkin ada games atau mungkin ngobrol tentang nilai-nilai kehidupan mereka. Nah, siapa dokter pertama yang saya gangguin di Gerebek Praktek? Nah, ikutin ya video Cerita Ana kali ini. See you. Assalamualaikum Sobat Cerita Ana. Nah, sekarang saya sudah sampai ke tempat praktek teman saya mau saya ganggu. Ini namanya Klinik Mitra Medika. Nah, teman-teman pasti beberapa udah ada yang tahu kan dokter siapa yang kali ini saya ganggu. Nah, kali ini saya mau ngobrol sama dia, main sama dia, padahal ini adalah hari libur, tapi mudah-mudahan beliau ada di tempat ya. Dan kita bakalan ngomongin banyak hal, spontan dan random. Dan ikutin dokter siapa yang saya ganggu pada hari Minggu ini. See you. Assalamualaikum. Salam. Nah, teman-teman, sekarang kita di prakteknya Dokter Ibnu Sina. Nah, saya ini iseng banget karena beliau ini dulu pernah jadi asisten obgyn ya, Nu ya? Iya, Dok. Pernah jadi asisten obgyn, dan sekarang beliau ini, kalau menurut saya sih sukses sih dengan segala kisah hidupnya beliau. Yuk kita ambil inspirasinya dari beliau yang dulu pernah jadi dokter asisten obgyn, waktu itu barengan sama saya juga. Yuk, masuk yuk. Assalamualaikum Dokter Ibnu. Salam, Dok. Wah, lagi ngapain nih? Lagi Siap-siap lewat hari Senin. Iya, Dok. Ada alat apa nih? Ini alat apa nih? Ini alat buat sunat, Dok. Dokter Ibnu ini dokter umum yang multitalenta. Jadi kalau ada artis multitalenta, beliau kayaknya dokter multitalenta. Ini ada alat sunat. Oh, ini alat Stapler, kayak pistol-pistolan ini. Iya, Dokter. Boleh lihat nggak? Boleh, Dok. Ini gerbek praktek emang gak sopan banget ya, datang-datang nggak orang-orang. Siap. Oh, coba terangin, ini apa nih? Coba kasih lihat nih. Ini stapler. Ini metode sunat yang terbaru, Dokter. Oh. Jadi dia ngambil Kayak plastik. Iya, plastik, Dokter. Oh, plastik. Dasarnya dari stapler ambeien itu, Dokter. Oh. Dari bedah. Jadi ada adopsi ilmunya untuk sirkumsisi. Jadi Sirkumsisi itu sunat. Itu sunat. Jadi teman-teman Cerita Ana, sirkumsisi itu sunat. Untuk sunat yang terbaru dia menggunakan stapler. Dia penyembuhannya lebih cepat, hasilnya juga lebih bagus, Dokter. Kalau pakai ini dibius juga. Iya, tetap anestesi lokal, Dokter. Bius lokal tuh dibius, tapi mungkin obat-obatannya cuma disuntikan aja ya. Iya. Nggak sampai harus ditidurkan ya, jadi ya. sadar. Ya, jadi masih bisa dipakai di praktek gitu, Dokter. Ini dia disposable atau? Disposable. Oh, Sekali pakai buang, Dokter. alatnya juga? Alatnya juga. Ini semua dibuang? Semuanya. Wow, gitu. Jadi kalau mau sunat, pesan dulu kali ya? Iya, harus pesan dulu. Kecuali kalau udah ada alatnya, tinggal disunat aja. Iya. Tapi kalau stoknya lagi kosong, ya harus saya pesan dulu aja, Dokter. Berarti kalau mau sunat, daftar dulu ya? Berarti ya? Untuk metode alat ini aja, Dokter. Nah, kalau ada apa aja sih kalau metode alat sunat? Nah, Dokter Ibnu ini sering saya nonton di Facebook, baca juga di Facebook. Kalau teman-teman sering lihat, dia tuh sering banget buka pengumuman ada sunat ya. Iya, Dokter. Itu harus booking atau gimana tuh? Kalau metodenya sih ada macam-macam, Dokter. Kebetulan kita ngikutin metode yang teman-teman yang di Jawa. Jadi ada metode laser biasa, yang udah umum. Kedua metode klem. Klem. Ya, maaf. Kayak gimana tuh klemnya? Aku ini sebenarnya udah akrab sih sama beliau, makanya bisa main-main langsung lihat-lihat gini. Iya. Ini metode klemnya, jadi terpasang klem gini selama 5 hari, nanti tinggal dibuka. Ini yang klem? Yang klem. Beda jadi, sama ini? Kelebihannya dia bisa langsung mandi, habis sunat langsung bisa mandi, Dokter. Kalau ini air. nggak bisa? Kalau ini bisa sih, Dokter. Cuma kalau yang ada jahit-jahit itu yang mana?
Udah nggak ada lagi ya? Yang jahit itu cuma laser, dokter. Oh. Laser dipotong pakai cutter, setelah di cutter baru dijahit. Oh, kalau ini nggak perlu jahit lagi? Ini nggak perlu jahit. Oh, ini yang namanya metode sunat tanpa jahitan? Yang tanpa jahitan itu, ya ada 3 dokter yang tanpa jahitan itu. Pertama klem, kedua lem. Lem? Ya, motongnya pakai klem ini juga, setelah dipotong baru dilem dokter. Dilem? Iya, lem kulit gitu, khusus kulit. Nah, udah begitu pulang nggak ada device apa-apa, tinggal lemnya aja. Tapi kalau ini dia terpasang device selama 5 hari. Kalau ini nggak? Kalau ini nggak ada, tinggal ada alat staplernya aja. Kalau biayanya yang paling terjangkau yang mana tuh? Paling terjangkau ini dokter, klem. Oh, itu klem gitu ya. Setelah klem, baru lem, baru stapler. Dia paling mahal karena memang dari Alatnya device-nya, khusus. iya. Iya, iya. Device-nya aja kita udah Aku ngeliatnya kayak main pistol-pistolan deh tadi aku. Kalau ini alat tensi dong ya, semua tahu dong, tensi digital. Oh ini ya, Sihara, dokter. ngacak-ngacak rumah orang. Ini buat tes buta warna. Kebetulan di sini kan sering MCU dokter. MCU betul, medical check up. Gitu. Jadi sering 85 gitu. Oh ya, buat pekerjaan ya. Iya. Kalau karyawan-karyawannya Karyawan-karyawan. terpenuhi syarat apa enggak, di sini juga bisa untuk klinik ini untuk ngecek ya, medical check up ya. Iya. Persyaratan kerja ya biasanya. Iya dokter. Ada mesin ini. Apa ini? USG. USG sederhana dokter. 2 dimensi. Ini USG juga bisa dilakukan oleh dokter umum kalau objin. Obstetri dasar. Ada standar-standarnya. Nanti kalau misalnya ada yang bermasalah, dikonsulkan ke dokter spesialis objin. Udah ada juga di puskesmas. Nah, di sini juga ada. Dokter Ibnu juga selain objin juga cek-cek yang lain nggak? Tapi kayaknya dia abdomen sekali-sekali sih. Objin lebih paling sering ya. objin gitu. Karena emang udah pernah jadi asisten. Ini peralatan ini yang buat sunatnya. hitam gitu. Oh, iya. Wah, lengkap juga. Ini steril langsung ya? Steril, iya dok. Ini semua tempat dokter kalau ada tempat peralatan medisnya rata-rata, bukan rata-rata, memang diwajibkan punya mesin untuk steril langsung. Wah, aku mau main lagi dong. Siap. Ini apa nih sertifikat? Itu waktu ikut pelatihan dok di Jakarta. Oh, ini USG normal dan pengetahuan USG patologi pada hepat, kandung empedu, pankreas. Abdomen dokter. Abdomen ya. Iya. Jadi secara umum ya. Iya. Umum aja sih dok. Keadaan kandungan. Iya. Iya, oke. Memang kalau seorang dokter itu harus bisa mengupdate keilmuannya, no ya. Iya dok. Wah, ini juga hipercase ya, bukan? Iya dok, Hipercase itu adalah pelatihan bagi dokter-dokter yang khusus untuk tenaga kerja ya. Iya. Makanya bisa ngambil surat medical check up juga di sini. Boleh main di tempat lain. Jadi kan tempat prakteknya klinik. Jadi aku mau ngacak-ngacak kliniknya sebentar. Ya, dia nggak ngeluarin disinfektan ya? Masih dok. Udah habis kayaknya. Ada ya? Suhu normal. Oh iya. 36,1. Ke sini dulu mungkin dok. Nah, ini ada ruang pelayanan vaksin. Vaksin apa sih ini? Covid. Buat umroh dokter. Oh, buat umroh. Aku langsung mikirnya Covid aja. Bener nih, Bu. Iya, benar. Oh, belum mulai. Wah, di sini ada apa aja nih? Oh. Jadi dokternya Ibnu juga di sini. Iya, dokter. Ini EKG. Di sini ada EKG. Bener nggak EKG ya? Iya, dokter. EKG. EKG 12 strip. Terus timbangan berat badan. Wah, es krim. Iya, dokter. Bukan nih. Es krim vaksin, dokter. Bukan box es krim ya, teman-teman. Ini box untuk penyimpanan alat vaksin. Ini yang punya beliau nih. Boleh dilihat? Boleh, dok. Silakan. Oh, ada beberapa vaksin ya, memang bukan beberapa sih, kebanyakan vaksin memang disimpannya harus di tempat yang freezer ya, freeze ya. Iya, dok. Beku. Ini teman-teman mau lihat, boleh lihat isinya. Iya, boleh, dok. Tuh, vaksin bayi dan anak. Nah, kalau teman-teman ada yang mau vaksin umroh, ya. Nah, hepatitis. tempatnya di sini. Hepatitis juga ada. Iya, oh, ini P3K. Ini pasti buat beliau kalau misalnya ada yang reaksi-reaksi ya, namanya juga penyuntikan sesuatu, kita juga harus tes alergi ya. Iya, anafilaktiknya, dok.
anafilaktiknya, risikonya. Yuk kita main di kamar yang lain. Nah, sekarang aku mau main di ruang MCU. Apa yang itu MCU? Medical check up dong. Medical check up. Oh, yang tadi salah satunya tes mata. Nah, ini tes apa lagi ya di sini ya? Kita gangguin ya, kita coba main ke dalam. Wah, besar juga ruangan yang ini ya? Iya dok. Kayaknya paling besar ya? Enggak sih dok. Enggak ya? Dibandingin ruangan yang tadi. Oh, ini yang tes matanya. Iya dok. Oh iya ya. Buat visus. Buat visus. Ini apa, Nu? Ini audiometri dokter. Ini juga diperiksa. Iya. Kalau telinga. tes kerja. Iya. Oh, kamu tergantung permintaan dari ininya dok. kamu dari lengkap perusahaan. lengkap juga ya. Iya. Ada audiometri. Kalau tes mata apa namanya nih? Ada spirometri juga dokter. Ini Visus dokter. visus. Oh Iya, iya visus iya. ya. Buat kacamata juga ya. Kacamata iya. Buat kacamata, audiometri. Ini buat ini Iya, bantuin ya. pemeriksaan Kalau ibu perawat. sendirian atau ada yang bantu sih teman dokter umum yang lain? Kalau dokternya sendiri dokter. Wow. Sementara ini. Keren juga. Oh, nih periksa-periksa lab. Kita mau iseng lagi lihat yang lain. Wah, kamu kuat juga ya, bisa semuanya. Itu apa tuh? Oh, itu penisan Itu untuk buat Eko ya. Eko dokter. Kita main lagi, kita cek lagi. Oh, ada analisnya nih ya. Iya dokter. Ini teman-teman. Analisnya Kita main analis lab. shift jaga dokter. Boleh terangin nggak alat apa aja nih yang ada nih? Ini buat dialisis dokter. Oh, periksa HB. Iya. Ini buat kimia klinik dokter. Aku terakhir periksa HB tuh yang pakai mata ngeliatin Ini kimia klinik dokter. Ini printer. Ini printer untuk keluarin print Iya. out hasilnya. Ya, hasilnya kayak gini ya. Nah, gitulah dari jauh aja ya, nanti namanya kelihatan. Terus ini kimia klinik. dokter. Oke. Kayak periksa Kayak liver, iya. SGOT, SGPT, ginjal Iya bisa di sini. bisa juga, sini. Terus apa lagi No di sini? Kolesterol? dokter. Oh, ini ada ininya. Coba teman-teman sini deh. Ternyata nih ada pencetannya. Iya dokter. Ini pencetan bisa keluar hasilnya gitu ya? Sepertinya dokter, saya kurang ngerti juga. Ini yang punyanya kayak itu gantung sama analis labnya. Iya dok. Ini ada FT4, TSH, ini tiroid. Iya. Terus ada SGPT, ada albumin. Oh, ada elektrolit. Iya. Secanggih itu sekarang mesin ya ternyata. Iya, tapi beda-beda ininya dokter. Spek. Regennya. Regen. Oh, regennya beda-beda yang Iya. dimasukin ke dalam. Iya. Oh, ini untuk pemeriksaan apa? Patologi. Iya, Ini, sperma. Mikroskop sperma. UR. Oh, analisa sperma. Iya. Analisa sperma di sini. Wah, kalau ini apa, Nu? Ini buat ini HBsAg itu dokter. Oh, hepatitis B. Iya. Ya, seperti yang di video dokter Ana bilang, semua ibu hamil harusnya udah tahu apakah termasuk hepatitis B positif atau tidak, dan nggak usah takut kalau ketahuan karena itu demi kepentingan bayinya juga. Jadi salah satu pemeriksaannya kalau misalnya teman-teman males ke puskesmas bisa ke klinik ini juga, selain nggak mau ngantri ke rumah sakit kan misalnya, ya udah. Misalnya hari Minggu nggak buka sih ya, bukanya hari Senin sampai Sabtu ya. Kita minggu tetap buka dokter. Minggu tetap buka. Labnya. Labnya tetap buka, Ya, prakteknya aja yang nggak prakteknya, misalnya mau jalan-jalan tuh, kan sebelum jalan-jalan mampir aja untuk periksa lab, nanti tinggal ambil hasil kan. Iya. Tuh, simple kan, dikasih gampang nggak mau. Nah, setelah dari labnya, sekarang kita udah mulai di ujung nih. Ada bagian radiologi. Radiologi itu tempat untuk ronsen. Jadi kalau teman-teman ada yang ronsen paru-paru atau ronsen tulang yang patah, nah kayaknya dokter Ibnu punya. Atau jangan-jangan dia cuma gudang ya. Nanti kita lihat aja ya. Iseng banget ya kalau orang. Assalamualaikum. Salam. Oh, ini tempat butuh fotonya. Iya di sini dok. Oh, ini Fotonya di sini. mesinnya. Di sini ini printernya. Kita udah pakai computer size dok. Oh, sekarang ada yang dulu kan manual, ada juga yang sekarang hasilnya digital ya. Iya. Nah, sekarang salah satu tempat untuk ronsen, misalnya teman-teman antrian rumah sakitnya nggak dapet atau terlalu lama, di sini juga bisa untuk foto ronsen, dan hasilnya juga bisa digital. Kalau digital tuh bisa dikirim loh ya. Iya. Bisa lewat komputer, bisa lewat WA juga dok. WA, jadi kan kita udah canggih nih, kita pasti tahu lah WhatsApp. Nah ya, jangan dipakai cuma buat gibah aja ya, bukan untuk kirim data, informasi kesehatan yang penting. Nah, teman-teman misalnya foto dari keluarganya, misalnya udah lanjut nih nunggu terlalu lama,
Setelah hasil fotonya jadi, bisa dikirim via WhatsApp. Keren juga ya ternyata. Ini. Nah, tempat terakhir yang saya kunjungi nih, ujung dari klinik ini adalah musola. Aku belum pernah sih sampai yang paling ujung ini, Nu. Iya. Oh, ternyata harus ventilasi. Lihat deh, bagus deh ventilasinya. Aku suka deh lihat nih. Bagus nih. Kadang-kadang hal sederhana aja bisa kelihatan bagus ya. Ini ikan ya? Iya. Sengaja buat ipalnya kan? Iya, buat. Enggak sih, Dok. Enggak ya? Enggak. Oh, enggak. Ipalnya di sini aja, Dok. Nih ipalnya sini. Iya. Ini tempat pembuangan limbah. Iya, diprosesnya di sini. Jadi dibuang lewat belakang. Gimana sih, Cak? Maksudnya pemprosesan tuh rejen-rejennya dibuang? Ini pertama, Dokter. Tempat pertama, lalu masuk ke sana, diproses ke sana, masuk ke sini lagi. Kamu bikin ini nih ya? Iya. Keren. Kemarin dari UGM. Jadi kesini. udah tahu metode pembuangan limbahnya Iya. ya? Ini kan harus nyala terus, Dokter. Kalau di PKU itu tuh Mama dia tuh ada ikannya, makanya aku pikir itu ikan itu. Jadi kalau ikannya itu mati, berarti limbahnya berbahaya. Oh, bukan Mungkin ya? kalau air buangannya ke sana bisa jadi sih, Dokter. Oh, ini air buangannya nggak? Air buangannya langsung ke belakang. Oh, air buangannya langsung ke belakang. Nah, teman-teman, nah sampai di sini dulu ya untuk tahapan ini. Kita main dan ngacak-ngacak tempat praktek teman saya, Dokter Ibnu. Banyak banget ya ternyata tambah tadi. Kita bisa periksa kesehatan, kita bisa sunat, kita bisa periksa USG, obstetri dasar, USG pada ibu hamil yang keadaannya masih ringan-ringan ya. Iya, Dokter. Nah, nanti kalau sudah temukan ada kelainan, tinggal konsul ke dokter spesialis kandungannya, saya Dokter Ana atau Dokter Hairil atau Dokter Tri, mana yang teman-teman mau ikutin. Terus kita bisa periksa lab. Periksa labnya itu bukan hanya HB, bisa periksa lab lengkap. Terus kita bisa periksa hepatitis B. Oh, ada vaksin juga. Wah, ada vaksin buat umroh, hepatitis juga bisa tadi katanya. Ada tempat untuk ronsen. Pemeriksaan mata, pemeriksaan telinga, audiometri, pemeriksaan telinga, pemeriksaan mata juga ada. Wah, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan bisa jadi inspirasi buat kita untuk tetap semangat dan bisa mengembangkan diri kita jadi maju. Salam buat semua teman-teman Dokter Ibnu. See you.